Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Syahrul Ramadhani, mahasiswa Politeknik Altex Riau, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai instalasi Git dan passing data dengan topik inventories dan aset. Ayo. Nah, sebelum kita menginstal Git, kita harus tahu apa sih itu Git. Nah, Git adalah salah satu version control yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, pembuat Linux, pada tahun 2005. Nah, beberapa perintah umum Git yaitu git init, git add home, git status. Nah, itu akan kita bahas pada segmen berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih Git itu bekerja. Nah, pada awalnya kita sudah memiliki project folder yang kita buat, lalu kita git initkan. Nah, nanti akan masuk ke working directory. Working directory itu adalah folder project yang sudah dimiliki folder Git di dalamnya. Nah, setelah dari situ kita masukkan git add dot, pakai dot ya, jangan lupa. Nah, setelah itu dari working directory akan masuk ke staging area. Dan staging area itu adalah tempat penyimpanan sementara file yang telah diubah. Nah, kalau sekiranya kita sudah pas dengan perubahan file kita, lalu kita buat git commit strip m dengan kata-kata apa yang kita ingin menyimpan. Misalkan kita mau menyimpan first commit, atau kita menyimpan ini perubahan pertama atau gimana. Nah, lalu setelah dari staging area akan pindah ke local di repository, yaitu tempat penyimpanan setelah commit dan riwayat lengkap perubahannya. Nanti kalau kita cek nanti akan ada kata-kata git log, kita cek apakah ada commitnya, nanti ada di situ tuh tanggalnya, siapa yang mengubahnya akan ada di situ. Nah, langsung jadi kita coba ya teman-teman semuanya. Nah, langkah pertama yaitu kita cari git.com. Nah, lalu kita tekan download. Lalu kalau saya menggunakan Windows maka saya pilih Windows. Lalu di situ ada tulisan click here to download. Lalu kita download. Kita tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, setelah selesai, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu kita next kan saja. Lalu di sini kita bisa browse, kita mau nyimpan di mana. Kalau saya akan menyimpan di Windows C saya, yaitu program files. Kita oke kan, lalu kita next kan lagi. Next. Lanjut kita next. Next terus sampai install. Nah, kita tunggu instalnya sampai selesai. Nah, jika telah selesai, setelah finish, lalu kita lanjutkan dengan kita membuka. Visual Code kita. Nah, di sini saya akan mencoba kita buka di terminal, new terminal. Nah, di sini kita akan coba beberapa perintah git. Yang pertama kita buat git min version. Kita akan cek git kita version berapa. Nah, itu dia, git kita version 2.51.0. Nah, itu git yang sudah kita download tadi. Lalu selanjutnya kita klik git init. Itu adalah membuat repository git di folder lokal kita. Nah, setelah git ini tadi tuh project kita sudah masuk ke working directory kita. Lanjut, selanjutnya kita buat git status, yaitu kita ngecek apakah ini sudah masuk ke dalam ini status, apakah diubah atau belum. Ini merah karena dia masih belum kita masukkan ke dalam, belum kita commitkan, makanya dia masih merah. Nah, lanjut kita klik git add dot. Itu adalah kita memasukkan git kita ke staging area, tempat penyimpanan sementara file. Nah, ini dia sudah bertuliskan A. Itu maka alasannya karena dia sudah kita masukkan kepada staging area. Lalu kita cek lagi git status. Nah, sudah warna hijau teman-teman semuanya. Ini sudah masuk ke dalam staging area. Itu sudah masuk kepada penyimpanan file sementara kita.
Lalu kita klik git config. Ini lokal user. Ini untuk kita membuat nama kita. Ini user kita buat nama kita sama email kita. Ini pertama kita buat username. Saya buat dengan Nabila. Nah, selanjutnya kita ke get email. Saya masukkan email saya, surya24si@gmail. Mahasiswa .pca.ac.id. Nah, kita enterkan. Nah, ini nama kita dan email kita sudah terdaftar. Lalu kita cek ya apakah sudah terdaftar dengan git config. Nah, itu dia. Ada nama saya Nabila dan email surya24si. Berarti kita sudah terdaftar pada git kita. Kita lanjutkan. Git commit. Nah, git commit ini setelah file masuk ke staging area, dilanjutkan dengan menyimpan perubahan ke local repository yang disebut dengan proses commit. Nah, ini dia. Kita buat first commit aja ya teman-teman semuanya. Nah, ini sudah masuk ke dalam tempat penyimpanan. Nah, nanti kita cek lagi git status. Kalau bersih berarti statusnya nggak ada lagi ya, seperti tadi, karena dia udah masuk kepada local repository. Nah, ini kita cek git log. Tuh, autornya Nabila, tanggalnya segitu dengan kata-kata first commit. Itu adalah pensimpanan pertama kita. Nah, ini juga kita bisa dengan menggunakan one line kalau tidak ingin menampilkan author atau date-nya. One line, sorry, itu salah ketik. Nah, ini dia. Nah, ini adalah beberapa perintah dasar dari Git. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk pada passing data. Langkah pertama untuk passing data, kita buat controller kita terlebih dahulu. PHP artisan make controller. Kita buat di sini namanya, karena kita bahas inventories maka kita buat aset atau inventories boleh juga. Aset controller research. Jangan lupa researchnya ya teman-teman. Nah, itu controller kita sudah dibuat. Lalu kita pilih aset controller kita. Di sini saya sudah membuat beberapa codingan. Ini kita buat daftar inventories aset. Lalu kita ini aset pertama yaitu ada kode, ada nama aset, ada kategori, lokasi, kondisi. Nah, ada 3 aset. Lalu kita ini return kita bisa buka di view dari controller kita. Lalu kita klik root kita ubah root kita dengan memanggil controller tadi yaitu aset controller. Ini cara mudahnya. Kita klik kanan pada aset controller, lalu kita pilih import class. Nah, maka di atas sudah ada use app http controller mahasiswa controller. Terus kita sudah memanggil controller kita. Lalu selanjutnya kita buka pada view kita buat new file. Saya buat asset.blade.php. Nah, ini saya sudah membuat codingan untuk views kita. Nah, seperti ini ada pemanggilan kode aset, nama aset, kategori, lokasi, kondisi yang sudah kita buat di controller kita tadi. Nah, lalu kita cek pada outputnya untuk melihat. Ini belum kita save terlebih dahulu. Nah, kita cek Laravel kita. Laravel web test. Tadi kita buat namanya dengan aset ya. Kita cek dengan aset.
Nah, ini adalah tampilan contoh passing data dari controller, root, dan views. Baik teman-teman semuanya, itu contohnya yang sudah kita buat pada passing data. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data-data kita menggunakan Git tadi. Baik, kita klik terminal. Nah, di sini kita buat di sini kita buat git add dot, ini untuk memasukkan datanya pada working directory-nya, pada staging area-nya. Lalu kita commitkan karena kita sudah pas dengan perubahan tersebut dengan nama aset aja ya, karena kita bahasnya aset tadi ya. Kita enterkan, lalu filenya sudah tercommit semuanya. Lalu kita cek lagi git log one line kita. Nah, ini dia tersimpan. Ada tadi pertamanya kita sudah first commit, lalu sekarang adalah aset. Nah, ini file kita sudah tersimpan. Nih, Auto Nabila September 26 jam 4. Beda ya sama. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai instalasi Git dan passing data. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.